taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Hai Auto Lovers, selamat datang di channel Auto Rich bersama saya Richie Rinaldi. Dan apa kabar nih Auto Lovers? Semoga sehat-sehat semua dan pastinya banyak rezeki. Karena kalau banyak rezeki bisa beli mobil yang ada di belakang saya ini. Nah, bener banget nih teman-teman ya. Kalau dari judul mungkin teman-teman udah baca bahwa saya hari ini akan sedikit mengulas tentang BYD Seal ini. Nah, kalau bicara BYD Seal ini memang luar biasa ya teman-teman. Penjualannya juga sangat tinggi. Kemudian kalau dari datanya sendiri dari bulan Juli aja kemarin tuh terjual hampir 1.300. Mungkin kalau sampai sekarang di bulan akhir September ini udah berkali-kali lipat ya penjualannya. Karena kalau kita bicara BYD Seal ini memang apalagi yang performance nih teman-teman ya, yang di belakang saya ini harganya tuh cuma 700-an teman-teman. Kalau dibandingin ya sama kompetitornya seperti Ioniq ya. Kemudian ada yang di bawahnya ada MG, kemudian juga ada Hyundai Kona. Mungkin itu selisih harganya juga nggak terlalu jauh teman-teman. Harganya ya sekitar nambah sedikit udah bisa dapet BYD Seal ini. Atau kalau misalnya di Hyundai Ioniq mungkin harganya lebih mahal ya daripada si BYD Seal ini. Jadi memang dia harganya nih benar-benar worth it. Malah menurut saya mau kasih judul nih, memang judulnya pas ya. Kayaknya nih BYD Seal ini kemurahan dari harga. Kenapa? Karena gini, kalau kita bicara BYD Seal ini, ya dia dari tenaganya sendiri ini udah 400 horsepower nih teman-teman. Kemudian dia kalau di emblem belakangnya itu kan udah ditulis tuh sama dia ya, dalam waktu 3,8 second dia bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Apalagi fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini. Nanti kita cek satu-satu teman-teman. Tapi kita mulai dari depan dulu ya si BYD Seal ini. Nah, kalau kita lihat dari BYD Seal ini memang tampangnya dia ini sporty banget ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara desain, BYD sendiri memang desainernya itu desainer dari Jerman teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari ya siapa orangnya. Dan si desainernya ini memang mengarah penjualannya memang di awal itu untuk Eropa. Nah, makanya kalau kita lihat ya, tampang-tampang Europe nih kelihatan banget dari lampunya, kemudian dari grillnya gitu ya, yang futuristik, semuanya sudah LED, ada lambang BYD yang besar, kemudian dia depannya ini agak panjang, walaupun sebenarnya di sini nggak ada mesinnya teman-teman. Coba kita lihat ya, kita buka dulu. Oke, nah ini udah saya buka ya, Auto Lovers. Jadi di sini dia ada kedapnya ini untuk mesin ya, ini tebal banget. Kemudian di sini juga dia sudah ada, tapi walaupun di sini nggak ada mesin ya, tapi tetap dikasih peredam nih di sini ya sama BYD nih teman-teman. Mungkin supaya menghalau suara angin juga. Nah kemudian di sini dia di cover ya pakai plastik gitu. Jadi segala macam aki apa, nah ini ada di bawah sini nih teman-teman. Tapi tidak ada mesinnya tentunya karena ini kan mobil listrik. Nah yang menarik di BYD Seal Performance ini dia punya front trunk yang besar nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau taruh charger atau taruh tas atau barang, ini bisa ditaruh di sini. Jadi dia lumayan lega. Dan saya juga kemarin sempat ngecek juga untuk BYD yang tidak tipe performance juga sama ya, dapat front trunk yang cukup besar juga di sini. Seperti itu. Oke. Nah, kita untuk penutupnya kita langsung tutup aja seperti biasa. Kita lihat ke samping nih teman-teman. Oke, kita lihat ke samping dari BYD Seal ini teman-teman ya, tipe performance. Nah, dia sudah memakai velg 19, kemudian juga dia profilnya juga nggak terlalu tebal teman-teman, di 23545. Kemudian dia juga sudah pakai two tone ya di sini alloy. Jadi kelihatannya futuristik dan gagah gitu ya, besar. Tapi yang saya suka di sini dia juga tidak terlalu jauh dan tidak terlalu mepet, jadi tetap nyaman ya teman-teman ya untuk performance sendiri. Nah kemudian di sini juga sudah ada garis tulisan BYD Design ya.
Kemudian di sini untuk pembuka pintunya dia juga sudah futuristik, bisa masuk ke dalam seperti ini. Jadi kalau saya tutup seperti ini juga dia sudah ada NFC di sini ya. Kemudian juga sudah retract, tentunya dia juga sudah ada di sini untuk mendeteksi mobil yang ada di sampingnya. Jadi dia sudah ada sensor-sensor yang lengkap juga di sini teman-teman. Di sini ada piano black sama dengan seperti di sini. Jadi piano blacknya ini memanjang teman-teman. Di sini juga memanjang. Jadi warnanya ini warna seperti warna air laut gitu ya, atau sesuatu yang dari laut tapi dipadu dengan warna hitam. Jadi keren gitu ya di sini. Kemudian di tuasnya ini juga sudah ada tulisan BYD juga. Nah kemudian kalau kita lihat dia memang tidak terlalu tinggi nih teman-teman ya. Ini hanya ya tuh seperti ini. Makanya kalau teman-teman nanti masuk ke dalam juga mungkin teman-teman harus menyesuaikan supaya kepalanya nggak terpentok ini teman-teman. Nah kalau kita lihat di bawahnya ini juga sudah ada aksen piano black juga garnisnya nih teman-teman. Nah di garnish piano black yang tadi saya bilang ya teman-teman, di sini dia juga ada motif seperti diamond ya, seperti cutting dari diamond. Dan jadi dia nggak hanya lurus aja polos, tapi dia di sini ada tekstur atau juga bentuk ya seperti cutting diamond yang ada di sini. Ini juga sampai di belakang yang menambah kesan elegan dan juga sporty tentunya ya. Nah jadi di sini juga yang teman-teman harus perhatikan bahwa mobil ini tidak terlalu tinggi teman-teman, hanya sekitar 15 sentian di sini. Jadi jaraknya cukup dekat dengan jalan. Jadi teman-teman hati-hati kalau lewat polisi tidur yang lumayan tinggi nih. Nah kemudian di belakang ini menyambung sampai sini teman-teman, dan dia juga sudah dapat kaca film dari Vicul ya tentunya seperti ini. Nah untuk chargernya dia ada di sebelah sini, coba kita buka ya. Nah di sini nih teman-teman kalau dilihat ya, dia juga sudah AC dan DC. Nah untuk AC-nya sendiri ini teman-teman dia bisa teman-teman mencas sampai maksimal di 11.000 kW. Tapi kalau DC-nya karena dia sudah SPKLU2, jadi dia bisa sampai dengan 150.000 watt, yang berarti kalau teman-teman mencharge BYD Seal ini dari 0 sampai dengan 100 itu tidak butuh waktu lama, kurang dari 1 jam tentunya. Baik auto lovers, kalau tadi saya udah kasih lihat ya bagian samping. Nah sekarang ini kita lagi ada di belakang. Nah di belakangnya sendiri nih, kalau dilihat dari bawah nih teman-teman, ini juga sudah ada ya bumper belakang yang dia memakai kesan dari piano black nih. Nah ini jarang-jarang nih warna begini. Biasanya kan kita pakai warnanya Dove gitu ya. Cuma kalau di BYD Seal ini dia sama. Dari samping, depan, belakang dia memakai warna dari si piano black ini. Nah untuk sensor ini juga sudah lengkap teman-teman ya. Tadi kalau di depan juga sudah ada. Di sini juga sudah ada sensor-sensor ya. Dimana nih nanti kalau kita lihat juga ada kamera di sini. Nah ini kameranya juga dia ada di sekelilingnya dari depan, samping, dan juga belakang. Makanya kalau bisa dibilang nanti kalau kita test drive kita akan lihat ya kamera 360-nya itu seperti apa gitu teman-teman. Di sini juga ada logo BYD, dia nggak nulis lagi Build Your Dreams tapi BYD aja. Dan memang mobil ini sudah all-wheel drive nih teman-teman. Jadi beda sama versi di bawahnya. Nah kalau di bawahnya ini masih two-wheel drive, tapi kalau di yang performance ini sudah all-wheel drive. Nah, ada tulisan BYD Seal ya di sebelah kanan, dan di sini ditulis sama dia 3.8S. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah mobil performance yang kencang teman-teman, yang bisa mencapai kecepatan 100 hanya dalam waktu 3,8 detik saja. Ditaruh di sini, saking kencangnya teman-teman. Nah, cuma kalau kita lihat ya di atasnya ini, dia juga kalau dari depan ini memang nggak terlalu menurun juga teman-teman ya. Jadi dia hanya naik sedikit, kemudian dia baru turun di sini. Kemudian kalau kita lihat nih di sini ada kaca besar ya, dimana nanti kita coba di dalam ya untuk lihat kaca dari dalamnya itu besar sekali. Dan di sini juga dia sudah ada defogger nih teman-teman. Jadi sudah lengkap ya, sudah ada defogger. Kemudian dikasih aksen dari piano black lagi yang menandakan sekali lagi ya dia senada semuanya. Jadi warnanya hanya dua di sini, warna blue ini ya, biru dari BYD Seal ini, dan juga piano black seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita lihat bagasinya ya seperti apa nih teman-teman.
Nah, untuk bagasi dari BYD Seal ini memang nggak terlalu tinggi nih teman-teman, tapi dia memanjang ke dalam, jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya. Tapi kalau teman-teman bawa barang yang lumayan tebal gitu ya, misalnya kotaknya tebal, ya agak sulit masukin nih ya. Tapi kalau misalnya bisa dipipihkan, malah dia bisa memanjang. Karena nih sampai ke dalam banget nih teman-teman di sini ya bagasinya ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia juga sudah ada subwoofer ya, sudah ada speaker sub, kemudian juga sudah ada penempatan barang di sini. Nah, ini juga dia sudah ada kompartemen lagi teman-teman, bisa untuk menaruh toolkit ya di sini. Nah, kemudian di sini dia dilapisin karpet seperti itu, dan dia ada 2 buah lampu di bawah sini nih teman-teman, yang sudah LED tentunya. Jadi memang kalau mau bawa barang banyak-banyak juga nggak bisa juga nih di BYD Seal teman-teman. Tapi ya kalau mau BYD gini kan enaknya memang di perkotaan tentunya ya. Nah, kemudian nih teman-teman, jadi untuk bagasi ini dia juga sudah ada fitur safety nih teman-teman. Jadi kalau misalnya saya tutup, nah kemudian di sini ada satu objek ya, dia akan nahan dan dia akan balik lagi. Jadi kita nggak akan kejepit gitu ya, karena dia penutupnya otomatis. Jadi nice BYD, mantap. Sekarang kita lihat seperti apa interior si BYD Seal. Yuk kita masuk ke dalam. Baik auto lovers, yang saya suka dari BYD ini adalah fitur-fiturnya ini, dia penempatannya itu tidak ribet ya, atau tidak jauh berbeda dengan penempatan dari mobil-mobil yang biasa kita pakai nih teman-teman. Nah seperti ini contohnya ya. Jadi untuk bukanya dia hanya seperti ini, walaupun dia tidak udah frameless ya, nggak pakai frame lagi. Kemudian di sini dia juga sudah ada Twitter. Kemudian nih untuk pembuka bagasi dia ada di sini. Untuk chat lock-nya ada, kemudian untuk up and down-nya ya di semua pintu kacanya juga sudah ada, dan di sini dia juga udah bisa retract nih teman-teman ya, tinggal dipencet dari sini. Jadi penempatannya tuh mirip ya dengan mobil yang biasa kita pakai gitu ya. Nah ini juga pengaturan untuk kaca spionnya ada di sini. Nah ini juga ya penempatannya sama lah seperti ini. Nah, kemudian kalau kita bicara material yang dipakai dari si BYD Seal ini untuk pintunya sendiri, ini tadi saya coba untuk membuka tutup nih memang agak berat ya teman-teman ya. Ini berarti menandakan bahwa mungkin materialnya nih solid gitu ya yang dipakai. Kemudian juga kalau kita lihat ke dalam nih materialnya nih empuk semua teman-teman, kecuali yang di bawah sini aja. Di bawah sini dia masih pakai plastik. Kalau di sini dia juga sudah ada jahitan-jahitan asli ya, bukan cetakan nih teman-teman. Ini jadi beneran jahitan nih. Kemudian di sini juga sudah soft touch, ini soft touch ya. Nah kemudian di sini dia ada seperti memakai piano black ya seperti ini. Kita lihat ke dalam nih teman-teman. Wah sekarang saya sudah ada di dalam nih teman-teman ya dari BYD Seal ini. Tadi ketika masuk joknya nih, ketika saya buka pintu sorry ya, dia joknya agak mundur nih teman-teman, dia otomatis. Dan ketika saya duduk dia joknya jadi agak maju. Nah, memang di BYD Seal ini pengaturan untuk kursinya ini sudah elektrik nih teman-teman. Jadi di sini juga dia sudah ada memori di sini. Kemudian juga kalau saya mau maju mundur atau mau menaikkan turunkan ketinggian dari jok saya tinggal pencet di sini. Ini untuk merebahkan juga ada di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman punya posisi duduk favorit nih tinggal di save di sini. Ini nanti teman-teman tinggal bisa atur ya, mau ke seperti apa gitu ya, settingan dari duduknya teman-teman yang teman-teman paling nyaman seperti itu. Nah, kita ke bagian setir nih teman-teman ya. Kalau dilihat dari sini, setirnya memang dari BYD ini dia sudah flat bottom seperti ini ya. Kemudian dia juga sudah dilapisi kulit nih teman-teman. Dia juga ada stitching, original stitching ya. Jadi dia bukan cetakan lagi, tapi benar-benar jahitan yang rapih sekali gitu ya. Kemudian di sini dia ada logo yang besar dari BYD. Nah, kemudian ini adalah pengaturan-pengaturan dari font teleponi, kemudian dari infotainment. Nah, ini ada di sini nih teman-teman. Nah, di sebelah kanan ya. Nah, seperti ini ya. Saya mau menaikkan turunkan volume, mengganti saluran radio, di sini juga ada, dan di sini juga sudah ada mode juga nih teman-teman. Jadi di sebelah kanan dia untuk pengaturan dari si infotainmentnya.
Nah, untuk adasnya dia sendiri nih teman-teman, atau bisa dibilang nih radar dari si BYD ini, pengaturannya ada di sebelah kiri setir ini. Nah, ini seperti line keep assist ya, kemudian dia juga bisa auto follow gitu ya untuk depannya. Nah, kemudian dia juga bisa untuk pengaturan-pengaturan di kamera 360-nya nih teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya di sini ya. Ini udah lengkap, kemudian juga kameranya bagus banget ya, sangat jernih gitu ya. Jadi kita mudah nih teman-teman. Nah, kemudian juga kalau teman-teman di sini mau merotate dari si layarnya, ini teman-teman juga bisa pencet dari di sini. Nah, ini kalau saya sih kalau lagi jalan lebih seneng yang ini ya, karena besar gitu ya. Karena kalau pakai yang ini, jadi kita kayak harus lihat dari atas ke bawah nih teman-teman. Kalau saya nih, preferensinya sih seperti itu. Jadi saya lebih senang modelnya di landscape nih teman-teman. Jadi saya kalau ngelihat kiri ke kanan ini masih dalam mata saya masih sejajar. Jadi nggak harus turun yang terlalu bawah nih teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian di tuas kanan ini adalah tuas-tuas untuk lampu teman-teman ya. Untuk lampu sen ya, kemudian lampu malam, kemudian dia juga sudah auto ya, kemudian lampu jauh, pengaturannya ini ada di sini semua. Nah, kemudian juga kalau saya mau mengatur trip ya, ini tinggal dipencet di sebelah kanan untuk trip A, trip B-nya ya, ini ada di tuas di sebelah kanan ini. Nah, di sebelah kiri ini tuas-tuas untuk wiper nih teman-teman ya. Jadi posisinya ini adalah posisi kemudi orang Indonesia banget. Nah, itu yang saya suka juga dari si BYD ya. Nggak cuma di BYD Seal, di BYD Atto ataupun juga Dolphin pun juga sama. Jadi pengaturannya seperti kalau kita membawa mobil yang sudah kita kenal gitu ya. Nah, ini juga wiper, defogger ya, kemudian dia juga untuk wipernya sudah ada intermittennya, jadi kecepatannya bisa kita atur nih teman-teman. Dan juga pengaturan-pengaturan untuk semprotan dari air untuk di depan dan juga belakang ada di ruas sebelah kiri. Nah, untuk posisi mengemudi, nah dia juga sudah tilt ya, dan juga sudah teleskopik nih teman-teman. Jadi sudah lengkap. Kalau saya sih lebih senang ke arah saya, tapi ini kurang turun. Nah, tapi kalau dia turun sekali dia bisa sampai dekat sama perut kita nih teman-teman ya. Tapi seperti ini saya cukup ya. Jadi kita benar-benar drivingnya santai, kemudian juga untuk monitor yang ada di depan ini masih terlihat juga dengan jelas nih teman-teman, seperti itu. Nah, di sini teman-teman di BYD Seal ini dia ada dua monitor ya, yang satu di sini LED-nya lebih kecil, yang sudah besar sekali. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk si odometernya ini tadi ada kecepatan, ada RPM-nya, kemudian juga ada kondisi baterai ada di sini. Kemudian juga untuk kalau kita mau driving dia akan berubah menjadi D di sini. Kemudian saya ini lagi P ya. Jadi dia ada di sini. Nah, kemudian juga ada drive mode-nya. Ini ada sport, ada eco dan lain-lainnya nih teman-teman. Nah, ini ada jarak tempuh, keadaan akinya seperti apa, baterainya. Nah, ini juga ada pengaturan ini untuk si ADAS-nya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kita jalan ya, nanti kita test drive, itu ada di semua, ini akan berfungsi dengan baik. Di sini juga sudah ada jam ya untuk pengaturannya sendiri. Nah, kita lihat ke bagian dari infotainment nih teman-teman. Di sini untuk infotainmentnya sendiri ya, kalau kita ke home, nah dia ada 3 nih, ini juga bisa dirubah sama teman-teman ya tampilannya di sini. Di sini ada navigation, ada music ya, kemudian juga dia ada radio. Nah, kemudian di sini juga ada tombol-tombol. Nah, yang biasanya kalau kita naik mobil kan yang pertama kita cari adalah nyalain AC nih teman-teman ya. Nah, dia AC-nya juga pengaturannya mudah teman-teman. Jadi tinggal teman-teman pencet ya di sini. Nah, dia langsung masuk ke layar AC. Nah, di sini ada fan untuk heatingnya ya. Jadi ini bisa dihangatkan gitu ya untuk joknya sendiri. Kemudian kalau kita mau dinginin juga bisa. Kemudian dia juga sudah dual zone ya teman-teman. Jadi AC di sebelah kiri dan juga kanan dan belakang nih juga bisa kita atur nih teman-teman. Jadi kalau saya mau lebih dingin daripada di sebelah kiri ya, saya tinggal naikin suhu di sebelah sini. Ini bisa saya kurangin ya. Kemudian ini arah AC juga ada di sini, ini juga bisa ke kaki juga. Jadi kaki saya terhembus angin AC dan juga badan juga tentunya juga kena. Tapi kalau saya nggak kuat kalau di kaki, jadi pengen pipis bawaannya teman-teman. Jadi saya lebih ke arah badan aja ya, seperti itu.
Nah, kemudian nih kalau kita lihat juga ya pengaturannya juga sudah lengkap. Dia ada air purification juga ya. Kemudian dia juga ada settingan juga seperti ini. Nah, ini juga teman-teman bisa menyeting dari AC-nya ya. Nah, ini ada economic, ada comfortable. Nah, kalau di economic tentunya AC-nya nggak terlalu dingin teman-teman. Tapi ini pemakaian konsumsi baterainya itu lebih irit tentunya. Nah, kemudian di sini ada remotely control AC running time-nya. Kalau teman-teman mau batasin berapa menit ya, kemudian auto fan-nya dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga dia ada pengaturan untuk ADAS ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian dia juga ada energi juga. Nih nanti dikasih tahu di sini. Kemudian juga ada tentang pemakaian mobil kita mau gayanya apa, sport, comfortable, atau ini untuk pengeremannya juga kita bisa atur di comfort atau di sport. Nah, terserah teman-teman nih, teman-teman lebih prefer yang mana. Nah, kemudian juga untuk servis, dia juga bisa mengingatkan ya kapan diservis, atau mungkin harus ada yang diganti ya, atau juga tentang si status dari kendaraan kita sendiri nih. Mungkin udah berapa bulan ya, apakah seperti apa yang harus di maintain nih teman-teman. Nah, kita balik ke home lagi ya. Nah, kalau kita balik ke sini, di sini teman-teman memang ya ada pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, ini di sini kalau kita lihat ya, ini ada BYD Assistant, kemudian juga ada phone untuk kita Bluetooth, ada radio, ada music ya, navigation, ada Apple CarPlay tentunya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Apple, tinggal disambungkan aja nanti sudah langsung layar dari handphone teman-teman keluar di sini ya. Kemudian dia juga ada media center, ada vehicle image-nya. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau lihat ya, nah itu seperti di kamera 360 ini. Nah, kemudian ini untuk media center, ini saluran radio-radio favorit teman-teman bisa di save di sana. Kemudian di sini ada utility controls-nya ya, data-data yang ada di mobil ini. Kemudian juga kalau teman-teman mau taruh beberapa image ya, di save di sini juga bisa. Dan dia juga sudah ada albumnya seperti ini. Nah, ini misalnya mau ganti gitu ya, layarnya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada smart charging ya. Jadi kalau nanti teman-teman ngisi gitu ya atau mau di schedulein juga bisa. Ini jadi teman-teman juga nanti akan diingatkan. Nah, kemudian nih ada user manual. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih belajar lagi tentang mobil ini, teman-teman bisa sambungkan ke WiFi dan langsung nanti spek dan juga cara-cara pemakaiannya ini nanti akan dikasih tahu. Nah, di sini ada Themes, ini juga menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman bosen ya, misalnya dengan Themes yang ada, teman-teman bisa ganti seperti ini. Nah, ini dia langsung mengganti Themesnya jadi lebih fresh atau supaya teman-teman nggak boring aja seperti itu. Nah, kalau tadi sudah ada Apple CarPlay, di sini juga sudah ada Android Auto, kemudian juga ada Spotify tentunya. Nah, ini teman-teman untuk si prosesor layarnya sendiri saya bilang nih cukup mumpuni ya, karena nggak ada nge-lag sama sekali. Kemudian dia juga cepat gitu ya responsnya. Jadi kalau kita klik dia langsung tuh ya, langsung cepat gitu ya. Jadi nggak nunggu-nunggu lama lagi seperti saya pernah coba di beberapa electric vehicle yang lain atau mobil listrik ya rada-rada harus menunggu beberapa detik, sepersekian detik gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ke settingnya lagi ya teman-teman, di sini juga tadi yang seperti saya bilang ya, kalau kita mau nyambungin WiFi atau Bluetooth di sini ada keterangannya seperti itu. Nah, ini untuk audio sendiri dia bisa diatur teman-teman ya. Teman-teman mau seberapa besar bassnya, treble-nya, high-nya, nah ini bisa teman-teman atur. Kemudian nih juga ada tampilan-tampilan untuk layar ya, untuk jam dan lain-lain. Kemudian version ini untuk apps sendiri. Dan ini ada beberapa pengaturan, kalau teman-teman mau ngatur 24 hours, dia nanti tinggal seperti ini, tapi kalau mau di 12 jam, jadi dia sekarang nih jamnya akan berubah seperti itu teman-teman. Sampai keyboard dan lain-lain ini ada ya. Jadi sangat lengkap nih teman-teman pengaturan dari si BYD Seal ini sendiri. Oke, kalau kita mau balikin lagi, kita tinggal rotate aja teman-teman. Nice BYD. Oke teman-teman, saya akan rotate lagi ya untuk posisi dari layarnya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan dan juga kalau teman-teman mau ngecharge langsung aja taruh di sini ya. Jadi dia sudah tidak harus memakai kabel lagi, teman-teman tinggal taruh asal teman-teman handphonenya juga sudah bisa di charger tidak melalui
kabel tentunya ya. Jadi harus sudah kompatibel dengan handphonenya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, kalau saya pegang nih dashboardnya sendiri ini juga sudah memakai material empuk semua, jadi dia tidak ada yang keras kecuali di bagian sini ya. Ini seperti ada accent carbon dan juga piano black nih di sini teman-teman. Tapi saya cukup suka dan karena ini gampang banget untuk diaturnya teman-teman. Nah, kemudian yang menarik juga nih, Auto Lovers, dia ini si BYD Seal ini punya head-up display nih teman-teman. Jadi kalau saya dari kepala saya, arah mata saya nih, dia ada di seperti pantulan dari cermin di bawah sini ya. Nah, ini ada cermin. Nah, ini menunjukkan juga speed, kemudian juga untuk jalan gitu ya. Ini juga ada di sini ini. Nah, di sini yang menarik teman-teman bisa mengatur head up display-nya ini melalui setting. Nah, di sini di setting nih teman-teman kalau kita lihat ya. Nah, ini kalau teman-teman mau menonaktifkan, teman-teman tinggal klik aja HUD-nya, tapi kalau mau diaktifin tinggal diklik. Nah, ini ketinggiannya juga teman-teman bisa atur nih ya. Nah, nanti ada di footage kita ya. Pokoknya ini ada ketinggiannya bisa diatur, kemudian brightness dan juga angle-nya. Nah, kemudian untuk mode settingnya ini dia juga ada yang klasik. Klasik nih seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian dia juga ada yang snowland. Jadi snowland itu tulisannya warna biru, tapi kalau klasik itu tulisannya warna putih seperti biasa ya. Oke, teman-teman. Jadi tinggal selera teman-teman ya, mau yang warna biru itu tulisannya atau warna putih seperti ini. Kalau tadi kita sudah melihat teman-teman ya dari infotainmentnya juga ya, kemudian dari setir. Nah, sekarang saya juga ingin kasih tahu ya beberapa kompartemen ini tadi juga sudah ada di sini. Ini untuk mengecas handphone ya, wireless chargingnya ada di sini. Kemudian di sebelah kiri kanan ini ada cup holder, di tengah juga ada 2 cup holder ya. Kemudian juga kalau kita buka ya, di sini dia juga sudah soft opening. Ini besar teman-teman kalau buat naruh-naruh barang ya di sini. Kemudian nih kalau di atas ini dia juga ada vanity mirrornya. Kemudian kalau dibuka sudah ada LED di kiri kanan dari kacanya, jadi sudah sangat praktis dan keren ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian dia juga warnanya hitam nih teman-teman ya, atapnya ini, jadi tidak mudah kotor. Di sebelah kiri juga sama ya, sudah ada LED dan juga kaca. Nah, vanity mirrornya. Nah, kemudian kalau kita bicara safety-nya, dia juga sudah memakai banyak sekali airbag teman-teman ya. Di sini ada 1, ada 2 ya. Kemudian di pilarnya juga ada, di jok belakang juga ada ya. Nanti di total aja ya, totalnya ada banyak airbag teman-teman ya di BYD Seal ini. Nah, kemudian kalau kita bicara ke tengah sini nih teman-teman, nih ada tuas transmisi yang unik ya, kecil tapi mudah gitu untuk dipakai teman-teman. Jadi di sini ada ruas transmisi bisa di R and D yang teman-teman tinggal geser ke belakang atau ke depan, atau kalau teman-teman mau parkir tinggal dipencet P-nya di sini ya. Kemudian di sini dia juga sudah ada untuk sensor-sensor, kemudian pengaturan AC dia juga bisa melalui di sini ya. Nah, kemudian nih untuk mode-nya juga, untuk driving mode-nya tinggal digeser aja teman-teman nih jari saya nih seperti ini. Nah, dia langsung berubah tuh ya untuk eco, normal ataupun juga sport. Jadi praktis teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk volume ya, untuk volume media atau radio atau juga musik, ini ada di sebelah sini. Jadi ada di sini, ada di sini juga, lengkap teman-teman ya, bisa dimudahkan. Nah, kemudian di sini juga sudah ada NFC nih teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman mau ngecek juga saldo ataupun apa ya, tinggal ditaruh ya, di sini sudah ada NFC-nya. Nah, kemudian di kiri dan kanan tidak ada perbedaan bahan-bahan yang dipakai, dia juga sudah ada penyimpanan untuk cup holder. Nah, untuk jok sebelah kiri penumpang ini dia juga sudah electric seat. Jadi bisa dibilang kiri kanan penumpang depan pengaturannya tinggal memakai satu jari atau ya satu jari aja udah bisa untuk mengatur jok dari penumpang dan juga driver ya. Nah, kemudian teman-teman kalau kita ke buritan atas nih teman-teman ya, di depannya ini dia juga sudah otomatis nih teman-teman ya untuk night and day-nya. Jadi tidak perlu
diatur lagi karena dia nanti akan otomatis ya kalau ada cahaya yang terlalu silau dari depan, dari belakang, sorry. Nah, kemudian di sini juga dia ada lampu LED yang tinggal kita sentuh aja ya. Ini udah langsung seperti ini. Nah, ini dia tidak ada pembuka untuk apapun, untuk mengatur apapun di sini teman-teman, karena di sini panoramiknya ini benar-benar terbuka aja gitu ya. Jadi ini dari depan sampai belakang sana itu kaca yang sangat besar. Nah, mungkin kekurangannya adalah kalau kita bicara seperti ini kalau siang nih, kalau teman-teman kaca filmnya kurang bagus, tentunya ini akan membuat udara di dalam kabin sedikit lebih panas teman-teman. Jadi harus dilapisi memakai kaca film yang lumayan bagus ya, supaya bisa meredam panas dari matahari. Oke, sekarang kita cobain duduk di kursi belakang teman-teman. Let's go. Banyak sekali fitur yang ada di BYD Seal Performance ini teman-teman. Nah, ini sekarang saya posisinya lagi ada di belakang kursi pengemudi teman-teman ya. Di sini untuk joknya sendiri tadi seperti yang saya bilang ya, dia bahannya juga sudah memakai kulit sintetis dan dia juga sudah lebih memeluk gitu ya. Dan dia juga sudah ada pemanas ya, pendinginnya ya untuk jok di depan ini. Nah, kemudian juga yang menarik ya dari jok ini, walaupun dia menyatu gitu ya joknya ya, tidak bisa dicopot nih untuk headrestnya, tapi di sini teman-teman nyaman banget. Jadi kalau tadi saya duduk juga ini posisi kepala ini tersanggah dengan baik ya di depan. Di belakang pun juga sama nih teman-teman ya, posisinya sangat nyaman gitu ya. Kemudian juga untuk kepala saya masih ada sekitar 5 jari ya dari atap. Dan apalagi kalau jarak dari kursi pengemudi dan juga kursi saya ini jauh banget nih teman-teman ya, karena panjang dari mobil ini juga lumayan teman-teman ya, sekitar 4,8 meter nih teman-teman ya. Jadi wajar aja kalau dia punya space ya untuk penumpang, itu juga lumayan besar nih teman-teman. Nah, kursinya sendiri posisi duduknya memang tidak bisa menyanggah kaki saya semua nih teman-teman, karena kalau saya begini ya ini kaki saya agak naik, jadi saya mesti naruh seperti ini atau saya harus lebarin. Apalagi kalau misalnya teman-teman tinggi badannya lebih dari saya sekitar 180, mungkin teman-teman agak melebarkan kaki ya supaya lebih nyaman. Karena di sini ini mungkin lantainya agak tinggi karena di sini adalah baterainya nih teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di kedua jok ini ada dua penyimpanan ya untuk handphone, kemudian di sini juga bisa untuk tablet nih teman-teman ya, atau map gitu ya, bisa kita taruh seperti ini. Nah, ini juga memudahkan kita untuk ruang-ruang penyimpanan. Di sini juga ada ruang penyimpanan kecil ya. Kemudian di sini dia ada colokan untuk USB dan juga Type C di bawah teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian untuk AC-nya sendiri dia ada 2 zone, ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Jadi nggak rebutan. Nah, untuk tangan kita juga sudah dikasih nih handle tangan yang sudah retract nih teman-teman ya. Kemudian juga ada lampu ya di sini di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di sini kita bisa ada handle untuk belanjaan kita nih teman-teman, atau juga kalau teman-teman bawa baju gitu ya yang sudah di laundry bisa disangkutkan di sini. Ini ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk safety belt dari penumpang depan dan belakang ini juga sudah bisa di-adjust teman-teman ya, bisa dinaik turunkan. Jadi lumayan praktis dan ini juga sangat berguna teman-teman. Jadi kalau saya biasanya kalau terlalu tinggi biasanya ini bisa menyakiti bagian leher, jadi kita bisa lebih rendahkan lagi ya. Nah, ini bisa kita atur supaya tidak mengenai bagian leher kita. Nah, kemudian di tengah sini ya, nah ini bisa dibuka tutup untuk armrestnya teman-teman. Di sini juga bisa ada 2 cup holder lagi. Tapi kalau nggak dipakai, ini misalnya untuk penumpang tengah pun juga sudah ada headrestnya sendiri dan dia tidak ada gundukan sama sekali. Di sini rata lantai ya, jadi kita bisa duduk dengan nyaman. Jadi untuk 3 penumpang pun nggak masalah nih teman-teman. Nah, kemudian untuk joknya sendiri dia juga sudah isofix ya. Jadi teman-teman kalau misalnya membawa anak kecil dengan bangkunya atau seat child-nya, nah ini teman-teman bisa pakai di sini dengan mudah karena dia sudah mendukung untuk anak-anak nih teman-teman ya, si isofix-nya ini. Nah, untuk
safety belt dia juga sudah ada nih teman-teman ya, ada di kiri kanan dan juga tengah, jadi sudah lengkap pengaturannya seperti itu. Nah di sini juga ada tweeter lagi, ada speaker, jadi dia ada 2 speaker besar, ada 4 speaker besar dan juga ada 4 tweeter nih teman-teman di sini ya untuk audionya sendiri. Nice. Oke, sekarang kita sudah berpindah ya. Kalau kemarin kita sudah jelasin juga tentang Auto3. Nah, sekarang ini di sebelah kita, di belakang kita sih, ini sudah ada BYD Seal yang seri apa nih, Mas Andi? Nah, ini yang seri premium. Yang harga OTR-nya di 629 juta. Oh, dari 600-an malah yang premium ya? 629 juta, betul. Oke, kalau yang di atasnya yang performance? Untuk Seal Performance, harga OTR-nya 719 juta yang 3,8 detik akselerasinya. 0 ke 100. 0 ke 100, betul. Ngebut banget ya. Gas dikit langsung 100. Itu di ini ya, di Indonesia mobil sedan listrik tercepat Sekarang ini ya Seal Performance. Nggak ada lagi yang bisa ngalahin karena di merek supercar tuh katanya cepat cuma dia 5, iya, 5, detik sih ya. Nah, kalau kita kan bisa 3 detikan aja ya. Detik. Oke, nah ini teman-teman ya atau auto lovers. Jadi kalau saya lagi ke BYD, ini di ruang checking unitnya selalu ada seal. Selalu ada seal yang mau dikirimkan. Ya. Karena tiap hari kita pengiriman, tiap hari ada pengiriman. Bisa 8 sampai 10 mobil. Oke, nah berarti kalau teman-teman ada yang SPK hari ini, BYD seal gitu ya, itu paling lambat sama 75 hari juga. Iya, kalau 75 hari itu kan programnya BYD. Mau varian apapun yang dibeli atau di booking, itu kita programnya tetap 75 hari mobil dikirim. Tapi kalau secara ininya mungkin kita bisa usahakan semaksimal mungkin delivery sebelum 75 hari. Karena kita pun juga khawatir kalau lewat dari 75 hari kan dia ada penalti 10 juta ya. Betul, penalti 10 juta itu. Nah, itu kita pastikan nggak akan terjadi. Nah ini bisik-bisiknya nih teman-teman, itu nggak ada juga yang nggak nyampe sebulan sih sebenarnya ya, cuma yang maksimalnya itu 75 hari nggak bisa dijanjikan. Tapi kalau misalnya cuma 3 minggu, 4 minggu ya itu udah rezekinya teman-teman. Betul. Pas juga mobilnya udah ready gitu ya Mas Andi ya. Betul. Oke, silakan hubungi Mas Andi ya, di nomor di bawah ini, SPK langsung atau mau test drive langsung SPK boleh aja ya. Sip. Gimana auto lovers setelah melihat semua fitur yang ada di BYD Seal Performance all-wheel drive 3.8 second. Wah, ya udah dijelasin tadi ya, udah akselerasinya cepat ya, nyaman, fiturnya banyak, harganya pun juga menarik teman-teman ya, sekitar 700-an. Teman-teman bisa mendapatkan sebuah mobil yang mumpuni, yang keren ya, yang futuristik, yang fiturnya sangat lengkap, teman-teman bisa dapatkan di mobil BYD Seal Performance ini. Nah, kalau teman-teman tertarik ya, teman-teman bisa hubungi Andi ya, Mas Andi, nomornya ada di bawah sini, nanti saya tulis nih teman-teman. Ingat teman-teman, BYD Mas Andi ini adalah BYD Bintaro ya, BYD Bintaro, BYD yang paling besar se-Indonesia showroomnya teman-teman. Ya, silakan hubungi Mas Andi, tanya Mas Andi berapa nih untuk BYD-nya, atau ada penawaran apa, silakan dikonsultasikan dengan beliau. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tertarik silakan hubungi langsung, dan jangan lupa ya teman-teman subscribe ya dan juga share. Jangan lupa untuk follow juga Instagram kita di autorich.indo ya untuk mendapatkan info-info menarik tentang dunia otomotif. Saya Rinaldi, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye. Cek. Udah. Cek. Udah ada fitur ini loh. Tuh. Mau dimasukin? Coba ya.